Bencana merupakan peristiwa yang tidak diinginkan, namun kehadirannya tak dapat dihindari oleh siapapun. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasinya dengan cara melakukan sosialisasi maupun pelatihan untuk menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja. Hal tersebut juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten, yakni melalui mitigasi bencana. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPBD Banten khususnya dalam mitigasi bencana, termasuk diantaranya yakni dengan menggelar pelatihan desa kelurahan tangguh bencana. Pelatihan tersebut bertujuan agar perangkat desa kelurahan dapat memberikan pemahaman tentang cara mencegah dan menanggulangi bencana kepada masyarakat di sekitarnya. Kegiatan pelatihan ini berlangsung di Dewiza Convention Hall, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu 2 Agustus 2023. Turut hadir pada kesempatan tersebut PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Banten Fitron Nur Ihsan, Koordinator Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana LPPM Untirta Enggar Utari, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banten Asep Mulya Hidayat, dan para peserta pelatihan desa kelurahan seprovinsi Banten. Acara tersebut dibuka oleh pemateri pertama Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo. Dalam materinya, pria yang akrab disapa Papang ini menjelaskan pentingnya membangkitkan semangat dalam ketangguhan menghadapi bencana melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurutnya, jika hal tersebut dapat dipahami, maka pelatihan desa kelurahan tangguh bencana yang akan dijabarkan dapat dilaksanakan. Papang menjelaskan pelatihan ini merupakan bentuk antisipasi untuk para peserta dalam mewaspadai lokasi tempat tinggal yang mempunyai resiko bencana cukup tinggi, mengingat Banten merupakan provinsi dengan tingkat resiko bencana yang cukup tinggi dan bencana yang cukup banyak. Diungkapkan Papang, cukup panjangnya garis pantai yang ada di Banten, akan tetapi fasilitas sarana yang ada belum semuanya bisa terpenuhi. Seperti masih banyak blank spot area ditemukan, sehingga menyulitkan akses komunikasi antara pihak desa kelurahan dengan pihak terkait. Cerita saja di sini, materi nanti bisa dibagi. Ya, pertama, kenapa kita harus menyanyikan Indonesia Raya? Nah, pertanyaan yang menarik. Kenapa setiap kegiatan itu kita harus menyanyikan Indonesia Raya? Jawaban pertamanya pasti bicara masalah karena saya sebagai warga negara itu lagu kebangsaan. Oke. Namun dari bait-bait Indonesia Raya itu ada 2 bait yang luar biasa sebagai penyemangat kita dalam hidup bernegara, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk siapa? Indonesia Raya. Nah, pada pertemuan hari ini kita harus membangkitkan bangunlah jiwa untuk kita selamat dari bencana. Bangunlah badannya apa? Ketangguhan desa dan kelurahan. Itu dulu. Kalau Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini memahami itu, maka paparan saya itu sangatlah mudah bisa dilakukan. Tapi kalau cuma hadir sebatas memenuhi undangan, tidak bisa mengamalkan bait-bait yang ada di lagu Indonesia Raya, maka kita tidak pernah jadi apa-apa dalam urusan bencana. Bangunlah jiwanya. Mari kita bangun bahwa lokasi tinggal Bapak Ibu sekalian punya risiko bencana yang cukup tinggi. Banten ini termasuk provinsi dan kabupaten yang risikonya cukup tinggi dan bencananya cukup banyak. Banjir, longsor, pergerakan tanah, gempa, tsunami, dan bukan terbukti ya, nyatanya ada sering gempa dan pernah terjadi tsunami di wilayah Bapak Ibu sekalian. Pantai Banten ini mulai Kabupaten Serang, Cilegon, Pandeglang sampai Lebak itu cukup panjang, di mana fasilitasnya belum semuanya bisa terpenuhi. Contoh akan akses komunikasi saja, kita masih banyak menemukan daerah-daerah blank spot
sehingga Bapak Ibu yang ada di bawah itu akan masih sulit untuk berkomunikasi, harus nyari sinyal dan sebagainya. Harapan kami juga nanti ada dari DPRD kiranya nanti bisa mendorong stakeholder Pak, bagaimana terkait sama urusan komunikasi. Komunikasi itu jadi penting karena itu juga salah satu media untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai mandatnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari apa? Dari bencana. Melindunginya dengan apa? Memberikan informasi. Itu adalah bagian dari perlindungan. Nah, perlindungan awal adalah komunikasi, informasi. Kalau itu belum bagus, berarti kita belum bisa memberikan perlindungan seutuhnya kepada masyarakat. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ini ada dari camat, ada dari lurah, ada dari kepala desa. Bagaimana jaringan-jaringan komunikasi di wilayah Bapak Ibu dikuatkan? Apakah hanya dengan HP saja? Tentunya tidak. Ada lembaga-lembaga yang membantu, ada komunikasi mungkin dengan radio, ada Orani, ada Rapi, ada teman-teman Senkom, ya kan? Jadikan itu jadi sarana. Jadi kita tidak harus selalu berpegangan pada handphone. Handphone pada saat terjadi gempa akan mati, listriknya mati, jaringannya rusak. Itu mungkin sebagai pengantar. Jadi bagaimana kita hari ini dikumpulkan bersama, dan nanti ada Pak PJ Gubernur, ada DPRD, ada dari perguruan tinggi, ya kan? Bagaimana itu semangat membangun badan, bangga badannya, bangga jiwanya untuk beristana. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Banten Fitron Nur Ihsan. Dalam materinya, salah satu hal yang membuat sadar terhadap mitigasi bencana adalah karena tidak ada bencana yang tidak ada tanda-tandanya. Salah satunya adalah memberikan edukasi kebencanaan kepada anak-anak agar anak terhindar dari bencana dan tidak menjadi korban karena bencana. Dalam materinya, Fitron mengibaratkan sebuah botol kosong akan mudah rapuh dibanding dengan botol yang terisi air. Seperti halnya desa kelurahan tangguh bencana yang jika tidak diisi oleh pemahaman, edukasi, informasi tentang kesiapsiagaan bencana hingga sistem manajemen bencana, mereka akan mudah menjadi korban karena ketidaktahuan tersebut. Untuk itu adanya desa kelurahan tangguh bencana adalah agar masyarakat siap dalam menghadapi bencana. Sebagai pemangku kebijakan yang ada di desa dan kelurahan, Fitron berharap peserta pelatihan ini dapat memahami informasi apapun termasuk kesiapsiagaan bencana. Satu hal yang membuat kita menjadi sadar terhadap sebuah mitigasi bencana, karena tidak ada bencana yang tidak ada tanda-tandanya sebenarnya. Ya, apalagi alam. Oh Pak, gempa nggak ada tanda-tandanya. Oke, ketika gempa nggak ada tanda-tandanya, tapi kita pasti tahu di mana daerah rawan gempa. Kalau kita tahu daerah rawan gempa, berarti anak sekolah harus dididik bagaimana caranya menghadapi kalau gempa itu terjadi. Kan banyak gempa terjadi di sekolahan karena anak-anak berkumpul di situ, dia tidak tahu cara untuk escape, keluar atau menghadapi bencana gempa. Akhirnya banyak anak sekolah yang menjadi korban ketika sedang terjadi gempa, anak-anak sedang berkumpul di sekolah. Padahal potensi menghindari gempa yang paling aman justru ada di sekolah. Salah satunya dengan ketika tidak bisa lagi keluar, berada di bawah meja. Tapi pendidikan itu tidak pernah kita berikan, sehingga secara mitigasi kita tidak pernah lakukan. Ada tantangan Bapak dan Ibu sekalian yang terjadi di Cianjur. Saya sudah melakukan beberapa pembacaan data, itu banyak anak-anak yang mati, maaf dalam tanda kutip, di dalam rumahnya ketika dia sedang memegang handphone. Lagi tiduran, handphone dikokan, bencana, dia nggak sadar. Kita sering banget kalau lagi main handphone, gempa, emang gempa. Orang lain pada merasakan yang fokus ke handphone. Nah ini terjadi kepada anak-anak kita.
hari ini fokus sekali memegang handphone, dan kalau terjadi gempa pertama tidak dia rasakan, dan gempa kedua begitu besar, runtuh, dia tidak sempat lari, tidak sempat mitigasi. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Korban berjatuhan. Makanya Peserta juga diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat tahu bahwa wilayahnya rentan terhadap bencana, sehingga dengan pelatihan ini masyarakat dapat diedukasi lebih baik dan menjadi masyarakat yang tangguh bencana. Mitigasi yang mungkin terjadi, tadi Pak Direktur telah sampaikan dengan detail, dan kemudian juga kita perlu keterkaitan antar desa. Diikuti sebanyak 320 peserta pelatihan desa kelurahan yang tersebar di 8 kabupaten kota seprovinsi Banten. Pelatihan tersebut menekankan pentingnya untuk tangguh bencana, seperti yang dikatakan PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar dalam sambutannya. Adanya desa dan kelurahan tangguh bencana ini merupakan suatu ikhtiar dalam mempertahankan diri sebagai manusia biasa. Sehingga kita perlu memiliki defense, memiliki pertahanan sebagai ikhtiar dalam kapasitas manusia biasa. Oleh karenanya desa tangguh ini konsepnya penting untuk kita berhati-hati dan juga melakukan mitigasi yang mungkin terjadi. Tadi Pak Direktur telah sampaikan dengan detail, dan kemudian juga kita perlu keterkaitan antar desa, antar wilayah, dan antar stakeholders, karena bila ada hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, maka kita bisa lakukan secara bersama-sama. Sementara itu disampaikan Koordinator Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana LPPM Untirta Enggar Utari bahwa peserta pelatihan ini mempunyai pengaruh terhadap masyarakat di wilayahnya. Untuk itu dirinya mengajak peserta agar dapat merangkul masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Meskipun indeks resiko bencana di Banten sedang, menurut Enggar hal tersebut bukan menjadi alasan bagi semua pihak untuk diam. Justru semua harus bergerak dalam menghadapi bencana, salah satunya dengan mengikuti pelatihan kegiatan ini. Selain itu, salah satu dampak yang terjadi ketika bencana melanda adalah moral atau psikis, terutama pada anak-anak. Untuk itu, anak-anak harus mendapat perlindungan dan edukasi agar tangguh terhadap bencana. Jadi, indeks risiko bencana yang ada di Provinsi Banten itu memang sedang, tapi ada yang tinggi, ada yang sedang. Oke, sepakat ya Bapak Ibu? Nah, tetapi jangan yang sedang juga tenang-tenang saja. Contohnya kemarin 2021 kita melakukan kerjasama dengan BNPB untuk melihat itu Pak Hukum yang dari Pandeglang ada 8 titik. Rupanya di sana juga banyak juga yang tidak ditempati Bapak Ibu ya. Ada dampak psikologis, nanti ada bencana lagi. Atau mungkin karena daerah ekonominya enakan di sini, di daerah yang di pinggir itu, karena daerah sana juga rawan bencana. Nah, jadi dampak psikologis ini kadang-kadang biasanya terjadi pada anak-anak. Ya, anak-anak jadi nggak mau sekolah, takut berangkat sekolah. Ya, setelah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengatakan pihaknya fokus untuk mengundang peserta diklat seluruh kabupaten kota di Banten yang wilayahnya berpotensi tinggi terhadap bencana untuk dibentuk kelembagaan yang diberi nama Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana ini bukan hanya dibentuk, akan tetapi diharapkan dapat diimplementasikan yang kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan tentang tanggap bencana. Jadi pada kesempatan hari ini kita fokuskan
kita undang dari unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kota seprovinsi Banten, juga OPD terkait, dan juga beberapa kecamatan, desa, kelurahan, terutama yang memang punya potensi bencananya tinggi kategorinya. Jadi tujuannya adalah agar di desa ini terutama nanti dibentuk kelembagaan. Di kelembagaan namanya Desa Tangguh Bencana. Dan setelah dibentuk tentu kelembagaan ini tidak hanya sampai di situ. Jadi benar-benar nanti diimplementasikan. Kemudian setelah terbentuk Desa Siaga Bencana atau Desa Tangguh Bencana, ini nanti kita sampai kepada masyarakat. Dan ini akan terus kita lakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan masyarakat tanggap bencana. Jadi kita harapkan jika terjadi, dan tentu bukan hanya pada saat terjadi, sebelum terjadi pun ini masyarakat bisa memahami potensi-potensi bencana yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka bisa mengidentifikasi, menganalisa bagaimana mencegah, bagaimana mengendalikan kalau itu ada, kalau itu. Pejabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan bahwa dibentuknya desa dan kelurahan tangguh bencana ini merupakan cita-cita pemerintah dalam ikhtiar agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pembentukannya sendiri terdapat 3 uraian, diantaranya upaya preventif, yakni melakukan pencegahan-pencegahan, termasuk mitigasi. Kemudian fase kuratif, yakni bila bencana terjadi, ada penanganan seperti ruang darurat, rehabilitasi, dan konstruksi. Fase berikutnya dalam manajemen bencana ini yakni promotif, seperti pelatihan tentang kebencanaan yang merupakan bentuk saling mengingatkan, termasuk kerjasama antar daerah, termasuk pemahaman masyarakat yang juga harus disiapkan, sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semua pihak punya ketahanan, ketangguhan dalam menghadapi bencana. Al juga menambahkan untuk menghadapi cuaca ekstrim yang melanda termasuk El Nino, pihaknya telah melakukan pencegahan seperti mempersiapkan air bersih dan upaya lainnya termasuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat di desa kelurahan tangguh bencana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, kita tadi bersama Wakil Ketua Komisi 5 Pak Petron yang terhormat, BPBD, kemudian BNPB yang dari pusat Pak Direktur hadir, mewakili Kepala BNPB, lalu juga akademisi Untirta. Kita dalam satu momen apa yang kita cita-citakan yang disebut dengan Desa Tangguh. Nah, Desa Tangguh ini adalah satu ikhtiar kita untuk bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Maka prinsip kerjanya pada dasarnya adalah 3 uraian. Pertama, preventif kita melakukan pencegahan-pencegahan. Mulai dari mitigasi, kita melihat hal-hal yang mungkin terjadi. Kemudian bila memang hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, maka ada kuratif fasenya. Itu ada ruang namanya darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Lalu berikutnya, fase ketiga dari manajemen bencana ini, kita ingin ada promotif untuk saling mengingatkan. Nah, momen kita hari ini adalah bagian dari kita saling mengingatkan. Termasuk bila mungkin ada kerjasama antar desa, kerjasama antar daerah, sehingga bila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan itu, kita sudah siap. Termasuk juga penyiapan pemahaman masyarakat. Nah, ini penting, karena nanti bila ada hal-hal yang tidak kita inginkan, sekali ulangi, tidak sangat kita inginkan, nah kita punya ketahanan, punya ketangguhan, punya resilience, punya defense untuk kita bila hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Nah, kemudian yang di depan mata telah selalu diingatkan kepada kita, khusus oleh BMKG, adanya kemungkinan El Nino. Itu satu keadaan kekeringan. Nah, kita mempersiapkan itu, kita mempersiapkan untuk air bersih paling tidak ya, untuk kebutuhan konsumsi penduduk. Saya sudah mengingatkan ke struktur pemerintahan kita agar mobil-mobil tangki itu diperbaiki. Terus juga kita komunikasi ke kabupaten kota yang ujung tombak terdekat untuk hal-hal yang terkait tadi, untuk air minum, air bersih ya. Pada dasarnya ini sering berulang hampir setiap tahun. Nah, kita rentang waktu kalau menurut BMKG
di bulan Agustus ini sudah kita bisa terdampak dari keadaan itu, tapi sampai dengan hari ini keadaan kita masih cukup. Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Fitron Nur Ihsan. Salah satu yang membuat orang siap dalam menghadapi bencana adalah mitigasi. Mitigasi ini adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk mengurangi resiko bencana yang mungkin saja terjadi. Untuk itu, gerakan menuju desa tangguh bencana ini menjadi penting karena semua pihak saling terhubung, terkoordinasi dengan sistem yang sudah siap, sehingga kunci dari ketangguhan dalam menghadapi bencana adalah semua pihak seperti SDM dan sistem saling terkoordinasi. Kita juga kapan terjadi dan jenisnya adalah mitigasi. Nah, mitigasi ini dan upaya dan tindakan untuk mengurangi resikonya. Bencana banyak yang nggak bisa kita tolak, tapi mengurangi resikonya bisa. Oleh sebab itu, gerakan menuju desa tangguh ini menjadi penting, karena kalau elemen terdepan di masyarakat sudah punya ketangguhan itu kan ketangguhan SDM-nya, sistemnya gitu. Jadi orangnya siap, sistemnya dibuat. Jadi ketika bencana terjadi, koordinasi pasti jalan. Jadi salah satu kunci dari ketangguhan sebuah desa adalah ketika mereka sudah punya sistem. Sistem itu nanti salah satunya koordinasi. Banyak masalah kita soal bencana itu di koordinasi. Jadi desa tangguh itu adalah desa yang sudah mampu berkoordinasi satu sistem ke sistem yang lain. Itu penting banget karena mengurangi resiko bencana itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Sementara itu dikatakan salah satu peserta diklat dari perwakilan Desa Teluk Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Tubagus Deni Ibarnas. Diklat ini menurutnya sangat bagus dan dengan mengikuti diklat ini banyak perkembangan yang terjadi di wilayahnya. Di Kecamatan Labuan ini terdapat 2 desa yang telah membentuk Desa Tangguh Bencana, yakni Desa Teluk dan Desa Caringin. Di Labuan ini semuanya 9 desa. Ada 2 desa yang tangguh bencana, itu Desa Teluk sama Desa Caringin. Itu sebelum tsunami 2018 terjadi di wilayah kita, kami sudah terbentuk. Dari mulai sebelum BPBD lahir di Pandeglang, kami sudah terbentuk yang namanya Kampung Siaga Bencana ya. Kampung Siaga Bencana itu dari bentukan di Dinsos. Nah, kemudian kami sudah masyarakat antusias bersama-sama dengan Dinsos membantu masyarakat lah. Kita diberikan pelatihan, kemudian sekarang muncul BPBD. Nah, kami juga sering ikut dalam kegiatan pelatihan, termasuk sebelum tsunami kita juga di Kecamatan Labuan dari BPBD ataupun dari TNI kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Dengan adanya Desa Tangguh Bencana ini, masyarakat dapat lebih mengenal bentuk mitigasi bencana, baik dalam pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, hingga pelatihan mitigasi yang digelar oleh BPBD Banten. Deni berharap penganggaran dana desa untuk kebencanaan yang telah ada dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat ketika terjadi bencana. Diharapkan dalam kegiatan diklat ini pengetahuan tentang desa kelurahan tangguh bencana dapat tersampaikan dengan baik dan masyarakat dapat tanggap dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi.